Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan? Nah, secara umum, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan juga bisa didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola dan mengarahkan sebuah kelompok dengan efektif dan efisien agar mencapai suatu tujuan. Nah, selanjutnya seorang pemimpin harus memiliki sifat yang dimiliki seorang pemimpin dalam membuat rencana, berpikir dan mengambil tanggung jawab untuk kelompok serta memberikan arahan kepada orang lain. Fungsi utama seorang pemimpin di mana seorang pemimpin dapat membantu suatu kelompok untuk belajar, memutuskan dan bekerja lebih efisien. Di sini ada beberapa peran utama kepemimpinan, antara lain yang pertama ada membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik, dan yang kedua membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja, dan yang terakhir yaitu mengambil keputusan sama dengan kelompok. Baik, terkait role model kami memilih Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 1 Agustus pada tahun 1868 di Kaumun, Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta, Hindia Belanda. Kemudian beliau ini wafat pada saat umurnya sekitar 54 tahun, yaitu pada tanggal 23 Februari pada tahun 1923. Beliau dimakamkan di pemakaman Karangkajeng, Yogyakarta. Beliau ini memiliki seorang istri yang bernama Siti Walidah dan memiliki 7 orang anak. Pekerjaan beliau ini sebagai seorang kiai, dan beliau ini terjun di organisasi Muhammadiyah. Kemudian beliau dikenal atas sebagai seorang pendiri Muhammadiyah, dan dikenal sebagai seorang pahlawan nasional Indonesia. Nah, mengapa kami memilih Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai motivator atau role model? Itu karena perilaku atau gaya kepemimpinan beliau menarik untuk dikaji, mengingat keberhasilannya dalam pembaruan sosial dan keagamaan melalui organisasi Muhammadiyah. Selain itu, perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam hal kepemimpinan di Muhammadiyah menjadi sebuah aplikasi yang jelas bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai sikap visioning, yaitu memberikan rumusan masa depan, inspiring, yaitu senantiasa memotivasi diri dan bawahan, stimulating, yaitu berpikir maju dengan melahirkan ide-ide yang baru, coaching, yaitu melatih satu demi satu hingga sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan team building, yaitu bekerja secara tim atau bersama-sama ataupun saling bahu-membahu. Struktur organisasi Muhammadiyah. Untuk Muhammadiyah itu didirikan pada tahun 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang saya ketahui tentang Muhammadiyah pun ini diusulkannya dari salah satu murid Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah. Dan untuk struktur organisasi Muhammadiyah secara vertikal itu ada pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah, dan yang kelima ada pimpinan ranting Muhammadiyah. Untuk pimpinan pusat Muhammadiyah
Di dalamnya terdiri dari 13 orang yang dipilih dan ditetapkan oleh muktamar untuk satu masa jabatan dari yang diusulkan oleh Tanwir. Dan untuk yang kedua ada pimpinan wilayah Muhammadiyah. Nah, untuk pimpinan wilayah Muhammadiyah terdiri dari 11 orang. Sekurang-kurangnya itu 11 orang. Begitupun yang tadi untuk pimpinan Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah itu terdiri sekurang-kurangnya 13 orang. Dan untuk pimpinan wilayah Muhammadiyah sekurang-kurangnya 11 orang yang dipilih dan ditetapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah untuk satu masa jabatan yang diusulkan dari musyawarah wilayah Muhammadiyah. Untuk yang ketiga ada pimpinan daerah Muhammadiyah terdiri dari 9 orang. Sekurang-kurangnya 9 orang dipilih dan ditetapkan untuk satu masa jabatan dari usulan musyawarah wilayah daerah Muhammadiyah. Dan untuk pimpinan cabang Muhammadiyah itu sekurang-kurangnya berjumlah 7 orang. Itu berjumlah 7 orang ya. Sekurang-kurangnya 7 orang dan dipilih dan ditetapkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah yang diusulkan dari musyawarah cabang Muhammadiyah untuk satu masa jabatan. Dan yang kelima ada pimpinan ranting Muhammadiyah terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang. Sekurang-kurangnya 5 orang dipilih dan ditetapkan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah. Pimpinan cabang Muhammadiyah yang diusulkan dari musyawarah ranting Muhammadiyah untuk satu masa jabatan. Dari struktur organisasi secara vertikal, masing-masing pimpinan menjabat selama 5 tahun. Untuk dari struktur organisasi secara vertikal. Dan untuk struktur organisasi Muhammadiyah adanya sebuah susunan kelembagaan ini dibantu oleh majelis dan lembaga. Untuk majelis ini adalah unsur pembantu pimpinan untuk menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah. Dan untuk lembaga adalah unsur pembantu pimpinan untuk menjalani tugas pendukung Muhammadiyah. Dan adapun yang kita ketahui bersama itu adanya beberapa ortom Muhammadiyah. Di dalamnya itu ada beberapa ortom Muhammadiyah yang mengatur struktur organisasi maupun kelembagaannya itu secara sendiri-sendiri yang berpatokan dalam anggaran dasar rumah tangga. Cukup sekian dari saya. Itulah struktur organisasi Muhammadiyah. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.